Estetik, ramai dan penuh arti, Taman Bendera Pusaka di Jakarta Selatan jadi ruang baru untuk warga bersantai melepas penat atau berolahraga. Seperti apa rupa ikon baru ruang terbuka hijau di Jakarta ini? Berikut liputan Basudiwa Suparaja dan juru kamera Hilman Prayitno di segmen Jam Pulang Kerja. Pulang kerja daripada macet-macet, mending mampir dulu ke Taman Bendera Pusaka. Ikon terbuka hijau baru Jakarta Selatan yang punya banyak fasilitas bermain. Nah, saya akan mencoba mengajak Anda untuk berkeliling ada apa saja sih fasilitas yang berada di Taman Bendera Pusaka ini. Ikuti terus hanya di Jam Pulang Kerja. Let's check it out. Taman Bendera Pusaka jadi ikon ruang terbuka hijau baru di Jakarta Selatan. Lokasi ini menjadi destinasi masyarakat yang ramah lingkungan bagi semua kalangan usia. Taman Bendera Pusaka merupakan hasil integrasi dari 3 taman legendaris, yakni Taman Langsat, Taman Ayodhya, dan Taman Loser. RTH Teranyar yang satu ini baru diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Sabtu 14 Februari 2026 lalu. Taman ini menjadi fasilitas publik yang bisa dinikmati warga kapan saja selama 24 jam penuh. Lokasi ini juga dilengkapi dengan kamera CCTV untuk menunjang keamanan pengunjung. Jadi aman kalau mau jalan-jalan atau olahraga di malam hari kayak gini. Beragam fasilitas publik disediakan untuk mendukung aktivitas pengunjung. Salah satunya lintasan jogging sepanjang 1,2 km. Ada juga amphitheater terbuka hingga lapangan multifungsi yang dapat digunakan untuk olahraga lainnya. Ada lapangan padel juga loh di sini. Di Taman Bendera Pusaka ini ada patung Fatmawati Soekarno Putri, sosok yang berjasa dalam menjahit bendera Indonesia pada masa kemerdekaan. Hal ini juga selaras dengan konsep desain taman yang mengacu pada filosofi bendera Indonesia yang berwarna merah dan putih. Penggabungan Taman Ayodhya, Taman Loser, dan Taman Langsat membuat lokasi ini memiliki luas sekitar 5,6 hektar. Selain itu, Taman Bendera Pusaka menciptakan kawasan ruang terbuka hijau yang lebih luas dan saling terhubung bagi warga. Kawasan taman dibagi menjadi 2 zona, yaitu zona merah dan zona putih, di mana zona merah dirancang sebagai ruang yang aktif dan dinamis untuk berbagai kegiatan. Sementara, suasana yang lebih tenang dan reflektif hadir di zona putih. Kedua area ini dihubungkan melalui jalur pedestrian, jembatan penghubung, serta ruang terbuka yang membuat kawasan taman terasa menyatu. Di dalamnya juga terdapat keanekaragaman tumbuhan di Jakarta. Setidaknya, ada 12 jenis tanaman dan total 285 pohon yang terhampar di Taman Bendera Pusaka. Lebih bagus sih dari yang sebelumnya. Sebelumnya kan kayak kelihatan pasif banget ya. Kalau ini kan karena udah dibangun, jadi terus kayak dibuat-buat fasilitas yang bisa orang pakai, jadi lebih bagus sih. Saya di sini dekat Taman Puring. Gitu. Menurut saya jadi lebih bagus sih. Soalnya sebelumnya saya tahu dulu saya kan SD di sini ya. Terus di sini tuh kayak tempatnya sepi, apalagi kalau udah malam gitu ya. Gitu sih. Jadi lebih terjaga keamanannya. Iya betul. Bagus sih harusnya ya. Karena buat nongkrong-nongkrong gitu mungkin. Cuman kan ini pasti dijaga gitu, jadi harusnya aman sih. Lagi nyeritain buku ke ponakan. Bagus banget sih, apalagi bisa buat ngajarin anak-anak gitu. Kayak buat baca buku cerita, menambah pengetahuan gitu. Misalnya bukan selain baca buku cerita juga bisa belajar hal-hal yang lain kayak menulis, menggambar. Ya pokoknya buat mengasah perkembangan anak lah. Bagus banget. Taman Bendera Pusaka seakan tak kenal istirahat. Semakin malam, justru semakin ramai warga yang mengajak anak-anak mereka bermain di wahana permainan anak.
Tidak hanya itu, banyak juga muda-mudi yang berkegiatan hingga tengah malam di tempat ini. Hal ini tentu saja membawa berkah tersendiri bagi para pelaku usaha kecil dan menengah yang lokasi berjualannya tak jauh dari taman bermain anak-anak. Ya, alhamdulillah emang semakin laris. Ya, soalnya pada pengunjung banyak banget. Ya, kayaknya dari jauh-jauh udah ke sini tuh. Kalau di sini biasa-biasa mah ya pokoknya nggak kayak ini dah. Nggak kayak ini ya, ini lebih separuhnya gitu. Nah, ya begitulah kira-kira. Taman Bendera Pusaka menjadi tempat untuk menikmati kebersamaan dengan orang terdekat. Kehadiran taman ini menunjukkan upaya berkelanjutan pemerintah daerah untuk memperluas ruang terbuka hijau yang mudah diakses oleh masyarakat. Sekarang saya ada di salah satu fasilitas Taman Bendera Pusaka. Ini adalah kompleks olahraga yang bisa dipakai secara gratis dengan maksimal 1 jam pemakaian. Nah, hari ini saya akan coba deh langsung gimana sih main di arena Bendera Pusaka ini. Tetap di jam pulang kerja, Studio Praja, Jalan Praitno, Kereta 1, Jakarta.